Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pada kali ini akan belajar bersama pada tema keempat, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 untuk kelas 3. Nah, setelah pembelajaran nanti, kalian harus bisa menjelaskan maksud kalimat saran. Apa kalimat saran itu? Nah, yang kedua, dapat memberikan saran. Yang ketiga, kewajiban dan hak anak di rumah. Yang keempat, kewajiban dan hak tentang rumah bersih. Yang kelima, soal cerita tentang perubahan. Dan yang keenam, berkreasi dengan bilangan cacah. Pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan membuat sebuah saran. Kalian membaca dengan teliti pada buku tema halaman 32 tentang Udin dan Mutiara. Ya, mereka berada di rumah yang dimilikinya, yang besar, bagus, dan bersih. Namun, Udin dan Mutiara tidak puas. Dia ingin yang bermacam-macam, pokoknya kurang. Nah, apa saran bagi mereka? Saran bagi mereka, bagi Udin dan Mutiara adalah untuk mensyukuri. Sudah syukur, harus sudah punya rumah, sudah punya rumah yang indah, yang bersih dan kuat. Nah, padahal banyak orang-orang yang belum mempunyai rumah. Ya, kamu harus bersyukur mempunyai tempat tinggal. Tempat tinggalnya untuk apa? Yang untuk melindungi dirimu dari bahaya angin, dari bahaya binatang buas, dari bahaya orang-orang yang jahat, dan dari panas matahari. Itu fungsi tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggalnya Udin tadi sudah bagus, tetapi dia tidak bersyukur dengan tempat tinggalnya. Nah, juga dari tempat tinggalmu wajib kita rawat, kita bersihkan. Kalau bermain, kita bersihkan, kita rapikan lagi setelah selesai, supaya tempatnya tetap rapi dan bersih. Nah, kalau kita lihat di sini, rumah yang dimiliki ini adalah rumah yang sudah sangat rapuh, banyak yang rusak, sehingga membahayakan yang tinggal di rumah. Maka seperti rumah seperti ini tidak aman, tidak memberikan rasa aman, karena sewaktu-waktu bisa rubuh, bisa menjatuhi orang yang tinggal di dalamnya. Maka Udin dan Mutiara tadi sudah selayaknya bersyukur karena rumahnya bagus. Nah, di rumah kita bisa bermain dengan saudara kita, dengan orang tua kita dengan aman. Apalagi seperti saat ini kita dilarang pergi jauh-jauh karena sangat berbahaya keadaannya. Kewajiban dan hak di rumah. Yang pertama adalah mensyukuri. Sudah bersyukur, sudah memiliki tempat tinggal. Yang kedua, haknya, hak bagi anak adalah mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang ketiga,
kewajibannya berbicara lembut dan sopan. Yang keempat, membantu merapikan rumah. Yang kelima, haknya adalah dicintai, dihargai, dan dilindungi. Terus hak yang keenam, yang selanjutnya adalah diperlakukan dengan lembut. Kewajibannya saling tolong-menolong dan memaafkan. Haknya lagi mendapatkan tempat tinggal. Kewajibannya menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya. Nah, sekarang kita khususkan tentang kewajiban anak di rumah. Kalau tadi bercampur antara hak dan kewajiban. Kalian tadi harus bisa membedakan mana yang kewajiban dan mana yang hak. Nah, sekarang kita kumpulkan atau kita pisahkan kewajiban anak di rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu satu, bersyukur. Wajib mensyukuri sudah memiliki rumah, karena banyak orang lain yang tidak memiliki rumah. Mereka harus berjuang melawan dingin dan panas, apalagi mereka harus tidur di ember-emberan toko. Yang kedua, di rumah kalian wajib menjalankan ibadah. Yang ketiga, wajib membantu membersihkan dan merapikan rumah. Yang keempat, di dalam rumah harus saling mencintai, saling menjaga, saling melindungi, saling menghargai sesama anggota keluarga. Tidak boleh marah-marah. Apalagi kalian ketika dinasehati orang tua, maka kalian harus mendengarkan, menghargai, dan melaksanakan apa yang dinasehatkan. Yang kelima adalah berbicara sopan di rumah. Tidak boleh berkata-kata kasar, dan apalagi kepada orang tua. Itu harus berkata-kata dengan baik dan sopan. Apalagi kalau ada tamu yang datang, maka kita harus menghargainya dan tidak boleh berteriak-teriak. Yang keenam, harus saling tolong-menolong. Misalnya orang tua kita sedang repot, maka kita membantunya. Dengan sekecil-kecil apapun, pasti berharga bantuan yang kita berikan. Misalnya menyapu lantai, menutup pintu, mematikan lampu yang sudah tidak dipakai. Dan ketika ada saudara kita yang salah atau yang marah-marah, kita wajib memaafkan. Sehingga di dalam rumah itu damai. Tidak ada saling membenci. Nah, bagaimana supaya kita memiliki tempat tinggal? Maka caranya adalah dengan membangun. Apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah yang permanen adalah pertama, pasir. Yang kedua, semen. Yang ketiga, batu bata. Nah, ayah Udin tadi di samping rumahnya itu sudah punya batu bata, tetapi jumlahnya belum diketahui secara jelas karena berserakan. Maka yuk kita bantu bersama-sama untuk menghitung. Untuk membangun rumah
yang akan didirikan oleh Ayah Udin membutuhkan batu bata merah sebanyak 980. Nah, beliau sudah memiliki batu bata sedikit, tetapi seperti yang dikatakan tadi, bahwa jumlahnya belum jelas karena berserakan. Nah, seandainya yang dibutuhkan untuk membuat rumah itu 980, maka umpamanya batu bata yang dimiliki itu 500, maka Ayah Udin harus membeli berapa lagi? Ayo coba dihitung. Sudah punya sudah punya 500. Padahal yang dibutuhkan 980. Nah, maka kekurangannya atau yang harus dibeli lagi adalah 480 biji. Nah, untuk menghitung bagaimana urutannya, maka kita bersama-sama berlatih di sini. 980 dikurangi 500 sama dengan 480. Terus kita berlatih lagi, 980 dikurangi, misalnya yang dipunyai di rumah tadi sekira-kira 180, maka yang harus dibeli adalah 800 biji. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, maka kita ingat kembali hak dan kewajiban di rumah. Haknya apa? Yaitu mendapatkan tempat tinggal. Kedua, mendapatkan kasih sayang. Ketiga, mendapatkan rasa aman. Terus kewajiban kalian di rumah adalah membantu orang tua, membantu membersihkan, rajin beribadah, berkata-kata dengan baik. Nah, selanjutnya kalian membuat cerita seperti ayahnya Udin tadi. Nanti dibuat latihan bersama-sama. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.